Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vicky Sarapun, Stambuk G301-18044. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang materi bioanorganik, khususnya untuk unsur besi dan fungsi-fungsinya dalam tubuh manusia. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Sebelum kita masuk ke dalam materi intinya yaitu tentang besi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bioanorganik. Oke, jadi bioanorganik sendiri itu adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang logam-logam yang kemudian membentuk senyawa anorganik dan bagaimana senyawa-senyawa tersebut kemudian bermanfaat dalam membantu metabolisme dalam tubuh. Untuk definisinya sendiri boleh kita lihat dari kata dari bioanorganik itu sendiri, bahwa terdiri dari dua suku kata, yaitu dari bio dan anorganik. Yang kita ketahui bersama bahwa bio sendiri itu berhubungan dengan makhluk hidup, tentang proses kehidupan, sedangkan anorganik sendiri itu tentang ilmu-ilmu yang mempelajari tentang logam-logam atau unsur atau senyawa anorganik. Oke, jadi besi itu merupakan logam transisi yang memiliki nomor atom 26, kemudian nomor masanya 56, dan juga jumlah neutronnya itu ada 30. Besi ini sendiri memiliki warna putih agak pekat, kemudian besi ini mudah untuk dibentuk. Untuk ketersediaan besi dalam bumi itu sendiri cukup banyak karena merupakan logam keempat terbanyak dalam kerak bumi. Tapi keberadaan besi dalam kerak bumi itu atau dalam bumi ini tidak dalam keadaan yang murni, tetapi bercampur dengan mineral-mineral yang lain atau unsur-unsur yang lain. Besi juga memiliki sifat yang kuat, mudah dimurnikan, kemudian tahan panas, tetapi kelemahan dari besi itu mudah terkena korosi atau perkaratan. Besi juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Untuk sifat kimianya itu sendiri, yang pertama ada besi itu mudah melepaskan elektron. Kemudian yang kedua, besi memiliki bilox 2 dan 3. Kemudian besi juga pada Fe2+ bersifat reduktor dan Me3+ bersifat oksidator. Kemudian besi bersifat korosif dan reaktif. Kemudian besi juga mudah larut dalam asam encer. Sedangkan untuk sifat fisikanya sendiri, besi memiliki titik didih pada 3134 derajat Kelvin. Kemudian untuk titik leburnya 1811 derajat Kelvin. Untuk jari-jari atom 140 pm. Dan kemudian untuk warna kation pada Fe3+ berwarna jingga, dan kemudian pada Fe2+ akan berwarna hijau. Dan juga besi ini merupakan penghantar panas atau konduktor. Oke, kita lanjut untuk manfaat besi. Manfaat besi dalam tubuh itu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu mengikat oksigen di dalam darah. Jadi saat besi ini setelah masuk ke dalam tubuh manusia akan langsung berikatan dengan hemoglobin dalam darah dan juga mengikat oksigen yang berasal dari dalam paru-paru kemudian disebarkan ke dalam seluruh tubuh. Di sini juga menjawab pertanyaan mengapa darah berwarna merah. Hal itu karena disebabkan adanya zat besi yang berikatan dengan hemoglobin. Selanjutnya manfaat lain dari besi juga yaitu akan berikatan dengan mioglobin yang membantu untuk mengikat oksigen di dalam otot. Besi juga membantu dalam metabolisme sel di dalam tubuh, juga untuk perkembangan otak. Jadi sangat dianjurkan untuk anak-anak usia dini untuk kebutuhan besinya, zat besinya dicukupkan untuk menunjang perkembangan otak. Dan juga besi membantu dalam mengatur dan mengontrol suhu tubuh manusia. Jadi untuk keperluan zat besi dalam tubuh manusia itu tidak terlalu banyak, dari 3000 sampai 5000 mg. Zat besi dalam tubuh manusia yang sehat itu hanya diperlukan 1 mg per hari untuk bereaksi. Tapi untuk zat-zat besi yang lainnya akan disimpan di dalam
eritrosit sebanyak 60%, kemudian 30% sebagai cadangan, dan untuk 20%-nya lagi akan tersimpan di dalam jaringan otot dan enzim atau organ-organ lain dalam tubuh. Jadi untuk proses masuk zat besi ke dalam tubuh itu melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Jadi makanan itu akan seperti biasa akan dicerna melalui sistem pencernaan, kemudian zat besinya akan diserap pada saat makanan tersebut atau zat besi tersebut berada di usus halus. Setelah itu zat besi yang diserap akan dialirkan melalui darah, ada hemoglobin, kemudian sebagian akan diteruskan ke eritrosit untuk disimpan dalam bentuk ferritin dan transferin. Selanjutnya juga ada 3 jalur absorpsi dalam zat besi, yaitu yang pertama jalur Heme, kemudian jalur kedua itu jalur Ferro, dan yang ketiga jalur Ferrit. Oke, jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa zat besi masuk ke dalam tubuh itu melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Jadi makanan-makanan yang mengandung zat besi itu contohnya seperti daging, kemudian sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan. Saya ambil salah satu contoh seperti ikan. Kenapa di dalam ikan itu mengandung zat besi? Jadi hal ini disebabkan karena ikan itu yang hidup dalam air telah terkontaminasi dengan zat besi, kemudian zat besi itu akan terserap oleh kulit ikan. Kemudian juga pada saat ikan bernapas, air akan masuk ke dalam insang, dan zat-zat besi yang terdapat dalam air itu akan masuk ke dalam tubuh ikan. Dan juga bisa melalui makanan yang dikonsumsi oleh ikan itu, kemudian dari makanan yang dikonsumsi itu telah terkontaminasi dengan zat besi, sehingga setelah dimakan oleh ikan, otomatis zat besinya itu akan beralih ke dalam tubuh ikan. Jadi setelah hal itu semua terjadi, ikan itu tersebut kemudian dikonsumsi oleh manusia, sehingga zat besi itu boleh sampai ke dalam tubuh manusia. Demikian halnya juga dengan tumbuh-tumbuhan yang kemudian zat besi itu diserap oleh akar tumbuhan, akar sayur-sayuran, kemudian disebar ke dalam seluruh bagian dari sayuran-sayuran tersebut, kemudian dikonsumsi. Hal itulah yang menyebabkan zat besi bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai bioanorganik, khususnya yang berfokus pada zat besi. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa.